Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, jemaat BST yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya memberkati, mengasihi, menyayangi kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50. Mazmur 50 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan biar kita perhatikan dengan baik. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 23. Perikopnya ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki segala ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, menfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita boleh baca dan akan kita renungkan pada hari ini. Yang akan menjadi ayat renungan kita adalah ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Sedang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa apa yang terjadi di muka bumi hari ini dengan mewabahnya virus corona itu membuat manusia hidup di dalam kesesakan,
membuat manusia hidup di dalam ketakutan, termasuk anak-anak Tuhan juga turut terpengaruh. Dan itu sebabnya kita boleh ada pada hari ini di rumah kita masing-masing untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi kiranya apa yang kita lakukan sebagai salah satu bentuk partisipasi kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita, terhadap aturan-aturan pemerintah untuk memutus penularan virus corona ini. Itu sebabnya kita boleh ada di rumah kita masing-masing untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak mengurangi kasih Allah, berkat Tuhan, pengurapan Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita terlalu yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau Dia ada, maka Dialah yang akan menolong kita. Dialah yang akan meluputkan kita. Dan satu hal, firman Allah berkata, berserulah kepadanya. Jadi biar dari rumah kita masing-masing, biar kita berseru kepada Dia. Dari tempat kita masing-masing, mungkin kita jumlahnya hanya 2-3 orang, hanya beberapa orang saja. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan meluputkan kita dari kesesakan yang sementara terjadi. Dia yang akan meluputkan kita dari wabah, sakit, penyakit menular, balas sampar yang sementara terjadi. Dia yang akan meluputkan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita berseru kepada Dia, karena Dia adalah pertolongan kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 33. Mazmur 33 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 berkata demikian. Mazmur 33 ayat 20 sampai 22. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Dalam beberapa waktu ini, beberapa kali pertemuan, saya sudah sering kali menyampaikan bahwa jangan kita memiliki pengharapan yang kosong. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah penolong kita. Oleh sebab itu, mari kita mau setia kepada Dia. Kita mau tetap menyenangkan Dia. Kita mau tetap memuji, memuliakan Dia. Walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Seringkali juga saya berkata bahwa dengan keadaan yang terjadi hari ini, bukan ini terjadi secara kebetulan, tetapi Allah pasti memiliki maksud di dalam semuanya. Supaya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, memiliki kualitas rohani yang benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita kelihatan rohani apabila kita berkumpul banyak orang. Jangan kita kelihatan rohani kalau kita ada di dalam ruangan gereja. Jangan kita kelihatan rohani kalau kita kumpul bersama-sama dengan sesama anak Tuhan. Tapi mari kita tunjukkan kualitas rohani kita. Walaupun kita sendiri, walaupun kita hanya ada di dalam rumah tangga kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya berkata, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita. Haleluya. Dan perisai kita. Jadi sidang jemaat BST yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir. Mari andalkan Tuhan. Gantungkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dia adalah penolong kita. Dia adalah perisai kita. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membentengi kita dari semua wabah, sakit, penyakit. Termasuk virus corona yang sementara mewabah di hari-hari ini. Dia yang akan menolong kita. Dia yang menjadi perisai bagi kita. Itu sebabnya,
Karena Dia, karena Yesus, karena Tuhan, hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sidang jemaat BST yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi jangan kita kekurangan percaya. Jangan kita kehilangan percaya. Percayalah Dia. Percayalah Yesus Kristus bahwa Dia adalah penolong kita. Dia yang akan menjadi perisai. Dia yang akan membentengi kita dari semua wabah-wabah penyakit yang sementara mewabah di hari-hari ini. Bahkan di dalam ayat 22 Dia berkata, kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan yang akan menyertai kita. Tetapi ingat, bagian B berkata, seperti kami berharap kepadamu. Sejauh mana saudara-saudara, sejauh mana sidang jemaat berharap kepada Tuhan, sedemikian itu Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan pengharapan kita. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita. Walaupun untuk sementara waktu kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah ibadah, tetapi mari kita tingkatkan kesetiaan kita. Mari kita tetap berharap kepada Dia. Kita jaga kekudusan. Kita tetap hidup di dalam kebersamaan. Jaga, pelihara setiap jam-jam doa kita, jam persekutuan kita, biar kita tetap setia kepada Tuhan. Dan walaupun kita ada di rumah, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Demikian kebenaran yang saya sampaikan. Kiranya kita selalu hidup di dalam seruan kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan akan menolong kita daripada kesesakan. Dia akan meluputkan kita bahkan dari kehidupan kita, biar selalu ada pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sidang jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kami tidak dapat berkumpul satu dengan yang lain bersama umat, tapi kami tahu Tuhan di balik semua ini ada rencana Tuhan yang luar biasa, supaya kami senantiasa hidup di dalam kedekatan kami dengan Tuhan walaupun kami ada di rumah. Itu sebabnya Tuhan Yesus, tolong kami. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah penolong kami. Tolong kami semua Tuhan. Bimbing kami, kuasai kami. Teristimewa terhadap wabah penyakit virus corona yang sementara menular kemana-mana. Dari tempat kami masing-masing kami berdoa kepada Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami putuskan virus penularan virus corona ini di dalam nama Yesus Kristus. Lalu umat-umat-Mu kami semua pagari dengan kuasa. Biar Engkau menjadi penolong, menjadi perisai bagi kami, membentengi kami Tuhan, sehingga sukacita, damai, sejahtera senantiasa ada pada kami. Kasih setiamu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran yang hamba-Mu sudah sampaikan pada hari ini, biar termaterai di dalam kehidupan kami semua, termaterai di dalam kehidupan seluruh jemaat BST, walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka meningkatkan kualitas iman mereka. Mereka meningkatkan kualitas kepercayaan mereka, kualitas rohani mereka, sehingga nampak dari kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sekali lagi berkati umat-Mu, berkati dalam semua bentuk mata pencaharian mereka. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Umat-Mu pagari mereka dengan kuasa cara-Mu. Yang sakit jamah pulihkan, sehatkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Amin. Yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus Kristus tertolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hamba-Mu sekeluarga, pagari lingkupi dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-umat-Mu semua, pagari dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami lanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.